Tapi mode turbonya pun suaranya nggak gitu kenceng ya. Dan kalau mau balikin mode normal, tekan 2 kali lagi, kipasnya jadi warna biru. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, as always, sudah akhir bulan. Sekarang udah bulan Agustus, mau bulan September, which means saatnya kita share Gadget of the Month. Dan ini perdana di studio kita yang baru ya. Baru aja jadi, bisa dibilang. Jadi seru banget, gue pengen share ini ke kalian. Mungkin next nanti kita akan ada setup tour, so stay tune. Dan di video kali ini juga gue pengen share ke kalian nih, ada yang pengen gue bagi-bagiin, mana tau bisa kepake buat kalian jajan gadget nanti di Blibli. Ini yang pertama. Deng-deng. Jadi, yes, ada 5 gadget yang gue pengen share. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama adalah sebuah gantungan kunci yang ada di kunci mobil gua dan ada di kunci-kunci yang lain juga nih, yaitu sebuah, apa sih bisa dibilang tuh, AirTag ya kali ya, tapi dari brand lokal yang namanya adalah ini dia, The Neck leher ya, tapi tulisannya DNAC. Sebuah tracker yang kompatibel dengan Find My Network kayak si Apple AirTag, tapi harganya seperempatnya aja. Nah, gue kemarin sebenarnya iseng-iseng nyari karena gue emang ya abis beli mobil dan kunci mobilnya gue pikir perlu AirTag juga. Cuma kalau beli AirTag-nya beneran kayaknya terlalu mahal gitu kan. Ya kan kuncinya kan kita pakai sehari-hari. Mungkin AirTag-nya bisa lebih kepake buat kalian yang misalnya taruh di koper atau di tempat-tempat yang lebih krusial, karena AirTag yang mungkin lebih aslinya Apple ya, jadi lebih terjamin dari segi kualitas. Cuma memang secara fungsi ini sama persis ya. Jadi dia ada bisa di aplikasi Find My yang ada di iPhone, di iPad, di Mac, dan lain-lain ya. Jadi kompatibel sama Find My Network-nya. Ada speakernya juga yang mana suaranya juga lumayan kencang. Ini kalian bisa dengar. Dan juga selain punya speaker, dia juga baterainya bisa diganti-ganti ya. Dia pakai baterai jam yang standar CR2032, lumayan universal. Itu juga baterai, yes, baterai si remote kunci mobilnya. Plus juga ini ada 2 warna, jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, build quality-nya memang plastik standar ya, nggak yang metal kayak si Apple AirTag. Cuma menurut gue ya, for the money, ini udah the best that you can get probably gitu ya. Jadi ini sendiri harganya dijual di 150.000 gue belinya ya, dibandingin sama Apple AirTag ini yang harganya 600.000 yang versi resminya. Jadi ya lumayan banget ya buat kalian taruh-taruh di kunci atau taruh di tas anak. Itu juga bisa banget dipakai buat tracking, karena Find My Network sendiri ya, itu sistemnya adalah kalau kalian ketemu iPhone, dia bakal nge-ping location-nya. Dan gue sendiri ya, gue udah ngalamin kehilangan barang ya waktu itu di Eropa, di Jerman, dan kita bisa nemuin barang-barang atau tas-tas kita itu karena di salah satu koper itu ada AirTag, jadi kita bisa tahu lokasinya di mana. Dan ya akhirnya ketemu lagi tas sama koper gua, walaupun isinya emang hilang. Jadi semenjak itu ya, AirTag wajib ada di barang-barang penting yang gua punya gitu. Bam, voucher lagi. Lanjut yang kedua, ini dia sebuah apa sih ini, 3-in-1 charger MagSafe dari Keep. Nah, bulan lalu gue sempat share ke kalian kan sama 3-in-1 charger juga dari Adam Elements namanya Mag 3. Nah, ini bisa dibilang versi buat lebih hemat dan versi yang bisa ditaruh di samping tempat tidur mungkin ya, karena bentuknya lebih gede, lebih bulky sedikit dibandingin sama kemarin yang bisa dilipat dan cocoknya dibawa travel. Nah, ini juga secara desain sebenarnya kalau gue bisa bilang ini tuh mirip sama punyanya brand Anker ya, yaitu Anker Cube yang harganya lumayan angker. Nah, yang ini harganya lebih terjangkau, nanti gue bahas. Nah, again ini 3-in-1, jadi yang pertama kalian ada MagSafe di bagian depannya, jadi kalian bisa tempelin aja, misalnya HP kalian ada MagSafe, kalian bisa tempel vertikal. Kalau gue sih biasa pakainya horizontal karena bisa dipakai buat jadi jam di samping tempat tidur juga. Nah, di bagian belakang dia ada charger buat AirPods atau buat TWS yang compatible wireless charging ya. Ini bisa 3 watt ya, jadi lumayan sebenarnya karena baterai TWS kan nggak gitu gede ya, walaupun ya kayak angkanya kecil kan, tapi lumayan sebenarnya. Nah, satu lagi yang menarik adalah ini guys, kalau kalian cek di bagian bawah, dia ada sebuah storage buat charger Apple Watch.
Yes, jadi chargernya itu dicolokin di bagian sampingnya ini. Jadi dia ada port USB-C-nya, udah didesain sedemikian rupa ya. Jadi tinggal dicolok aja dan bam, beres. Sudah jadi set 3-in-1 charger gitu. Dan ya si charger Apple Watch ini kalau kalian mau colokin ke laptop juga bisa harusnya ya, karena dia port USB-C-nya nongol, bukan yang disimpan kayak yang ada di Anker Cube. Jadi kalian bisa pakai, lumayan versatile lah. Nah ini secara spek sendiri untuk chargernya, kalau dicek bisa 15 watt wireless, tapi kalau buat iPhone cuma compatible 7,5 watt. Jadi lebih cocok buat cas semalaman sih ya, nggak buat cas yang cepet gitu. Catatannya aja adalah, satu, dia itu nggak dapet charger. Jadi kalian mesti beli charger sendiri. Kalau gue sih rekomen charger yang 30 watt aja. Kalau kalian terutama sering ngecas semua, itu biar lebih oke. Dan di sini juga ada port USB-C dan ada lubang-lubang angin kayaknya nih ya. Kalau kita lihat ya. Dan gue sendiri sebenarnya jarang dengar suara kipasnya, cuma it's there. Dan ya balik lagi, kalau kalian mau store ini si Apple Watch chargernya, tinggal dimasukin aja ke bawah karena dia pakai magnet. Gitu. Jadi simple banget. Catatan utama gue adalah ini, dia ada lampu di bagian depan ya, lampu warna biru, yang mana kalau kita pakai di waktu malam itu lumayan terang, yang mana jadinya akhirnya gue tempel pakai lakban atau pakai kertas hitam biar lampunya enggak bocor. Ya paling itu doang sih. Jadi keep, moga-moga next nggak perlu lah ada lampu, apalagi lampunya terang banget warna biru, bikin orang nggak bisa tidur. Oh ya, satu lagi juga, ini tuh bisa di-adjust ya, 60 derajat ya. Dan ini yang gue suka, karena beberapa dulu sebelumnya gue pernah beli itu kepalanya nggak bisa di-adjust. Jadi kita tuh kadang kurang bisa ngelihat jamnya. Dan kalau kita pengen lihat buat jam kan lebih enak kalau dia lebih bisa vertikal gitu ya. Nah ini bisa di-adjust 60 derajat. Nah, Keep T1 3-in-1 charger ini guys, ini dihargainnya juga lumayan banget, cuma 1/4 dari yang bulan lalu kita share ya. Tapi memang ya balik lagi beda nih, kualitasnya juga bahannya plastik gitu-gitu, dan dijualnya di harga 350 ribuan aja. Lanjut, yang ketiga, ini dia sebuah case SSD yang ada layar dan ada kipas di dalamnya. Seperti yang kalian bisa lihat ya di layarnya ini ya, kipasnya berputar, ada suhunya di sini, dan ada keterangan-keterangan lainnya juga. Ini namanya adalah Zillion SSD Case with Turbo Fan. Nama yang ya produk generik ya, istilahnya kayak produk white label gitu. Dan ini sendiri gue kemarin dikirim sama salah satu toko yang pas gue juga kebetulan lagi beli aksesoris buat kamera. Jadi thank you udah dipercaya ya. Dan ini sendiri gue ngerasa, kenapa gue share, karena gue ngeliat ini mungkin bisa jadi referensi buat beberapa dari kalian yang bisa pakai. Kalau di kita sendiri sekarang kepakainya adalah buat kita itu jadiin ini sebagai SSD buat kita taruh game. Karena kan akhir-akhir ini kita sering review laptop gaming. Jadi instead of kita copy paste ke dalam laptopnya, kita cukup pakai ini aja karena SSD-nya menurut gua bakalan adem di sini. Dan kita juga tes beberapa kali, itu cukup adem ya Nat ya. Suhunya mungkin maksimal di sekitar 50-an ya. Nggak pernah nyampe 70-80 derajat kayak gitu. Nah ini secara spek sendiri dia kompatibel sampai 4 TB SSD-nya ya. Dan ukurannya ini adalah yang 2230. Jadi SSD yang kecil yang dipakai di Steam Deck, dipakai di ROG Ally, dipakai di beberapa handheld gaming ya. Dan ini sendiri ya mungkin kalau kalian yang habis upgrade SSD, kalian bisa masukin ke dalam sini untuk dipakai. Cuma memang ini compatible speed-nya cuma sampai 10 gigabit per second, atau kalau di megabyte itu sekitar 1250 dibagi 8 aja. Dari segi suara juga nggak gitu kedengeran ya, dan dari segi build quality ini pakai bahan yang metal kayak gitu ya. Ini tinggal dibuka aja kalau kalian pengen masukin si SSD-nya. Jadi ada tombol juga ini buat nge-lock SSD-nya. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau SSD-nya kepake atau kemasuk data yang lain, ya tinggal di-lock aja biar aman gitu. Jadi untuk layarnya sendiri ini bukan touchscreen sih ya. Jadi cuma untuk nampilin informasi aja, terutama di bagian suhu si SSD-nya. Nah kalau ditekan 2 kali ini untuk ganti mode kipasnya ya. Jadi kalian bisa tekan 2 kali nih dan kipasnya ganti ke warna kuning ya. Itu mode turbonya. Tapi mode turbonya pun suaranya nggak gitu kenceng ya. Dan kalau mau balikin mode normal, tekan 2 kali lagi, kipasnya jadi warna biru. Nah sebenarnya SSD ini tuh gua sempet ngincer, yaitu dari merek Shargeek. Mungkin kalau kalian yang suka ngikutin gadget tahu brand itu ya. Jadi Shargeek ini punya satu namanya Charge Disk, yang mana sebuah SSD kecil juga case yang ada kipas di dalamnya, tapi dia nggak ada layarnya. Nah ini bisa dibilang versi upgrade-nya. Makanya harganya pun juga lumayan ya. Untuk si Zillion SSD case with Turbo Fan ini dijual di 1,2 juta rupiah. Yes, agak wow, tapi ya mungkin kalau kalian bisa kepake use case-nya kayak kita, ya gua rasa ini jadi investment yang cukup oke juga dan bisa menjaga umur SSD kalian biar lebih panjang. Sip, itu tadi yang ketiga ya. Bam! Lupa taruh voucher dari tadi. Lanjut lagi.
ini dia gadget of the month number 4, yaitu sebuah mounting leher yang berbasis MagSafe lagi. Yes, gue itu emang demen banget sama MagSafe ya. Jadi yang satu ini adalah kita itu bisa rekam video ya, cukup taruh aja si HP-nya di sini. Rekam video namanya POV kali yang lagi ngetren sekarang ya, point of view. Jadi tangan kita bebas bergerak, mungkin banyak dipakai kalau lagi ngerekam jam gitu kan, atau lagi ngerekam misalnya kita lagi mainin gadget apa. Dan gue sendiri banyak pakai buat kita rekam di video Best Indo Cars pas kita lagi nyetir, pas kita naik motor. Ini bisa dipakai dan tinggal nempelin aja HP-nya yang compatible MagSafe juga. Jadi balik lagi iPhone dari iPhone 12 itu compatible sama MagSafe. Tapi ya HP-HP lain juga sebenarnya bisa tinggal tempel stiker aja MagSafe ya, dan banyak banget sekarang stiker-stiker MagSafe. Jadi harusnya bakalan aman. Dan ini juga walaupun posisinya di sini ya, kayaknya kalau goyang-goyang agak kurang stabil, tapi setelah dipakai di iPhone sih so far hasilnya oke banget ya, terutama kalau kalian pakai kamera yang ultra wide-nya. Balik lagi kestabilan tergantung HP yang kalian pakai gitu. Cuma kalau gua sih so far ya pakai iPhone 15 Pro Max. Ini oke banget, bener-bener nggak perlu yang sampai ngejepit di badan kayak gimana, cukup di sini aja di leher udah bagus hasil videonya. Oke, Telesnya Neckmount ini dijual di harga Rp279.000 dan Telesnya juga banyak produk-produk MagSafe lainnya. Mana tahu kalau kalian yang sering bikin video, mungkin kayak gua, bapak-bapak yang sering ngevideoin anak, jadi tangan gua bisa tetap pegang anak ya, ini bisa kepake juga di skenario kayak tadi. Lanjut. Bam. Last but not least, ini dia sebuah apa nih? MagSafe lagi guys, ya segitu cintanya gue sama MagSafe ya, gue pakai MagSafe di mana-mana. Dan ini dari Joyroom, ini adalah sebuah mount yang bisa suction. Ya, jadi kayak ada cumi-cuminya di belakangnya. Dulu sempat ngetren kan ya, pakai cumi-cumi ditempel di mana-mana, di dashboard mobil, di power bank, di semua biar dia nempel. Dan ini kepakainya sebenarnya buat kita nempel di dinding ya. Jadi misalnya gue lagi travel, kadang gue sambil mandi tuh sambil pengen denger lagu atau sambil nonton ya video TikTok atau YouTube gitu ya. Ini kita bisa tempelin ke dinding ya. Dan gue sendiri saranin kalau ngomongin suction gini mungkin udah tahu juga hacksnya kayak gimana, yaitu dengan kita nyemprot air ke suctionnya dan ditempel. Biasanya itu akan lebih kuat ya nempelnya dan lebih aman. Karena bahaya juga guys kan kalau kita pakai HP ya puluhan juta ditempel di dinding terus jatuh gitu kan, bisa berabe. Nggak cukup nih vouchernya buat kita ganti. Oke, nah untuk yang Joyroom MagSafe Suction ini harganya di 179 ya. Dan ada versi barunya sekarang yang lebih gede ya, dan suctionnya lebih banyak cumi-cuminya gitu. Jadi mungkin kalau biar HP-nya lebih aman bisa pakai yang lebih gede juga. Itu yang harganya sekitar 200.000. Nanti gue taruh aja linknya juga ada di bawah. So yes guys, itu tadi buat Gadget of the Month Agustus 2024. Thank you yang udah nonton sampai sini. Damn, ya, gue taruh lagi voucher satu lagi buat kalian bisa belanja semuanya. Linknya udah ada di bawah, mana tahu ya ada yang cocok. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disuggest juga komen aja langsung di bawah, kita diskusi di sana. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Indo YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Bye bye, ciao. Udah habis vouchernya guys. Siapa cepat dia dapat.